Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok APE Cisela Cianjur Selatan yang beranggotakan satu, saya sendiri Yulia Puspita, Afirmasi B, Ibu Suryati dari Afirmasi B, Ibu Roros Rosikah dari Afirmasi A, dan Ibu Yeni Rohini dari Afirmasi A. Kami akan menjelaskan tentang keterangan dari APE ini. Nama APE adalah rumah idaman, material utamanya terbuat dari 100% karton, alat untuk membuat yaitu lem tembak, cutter, gunting, pisau, dan penggaris. Bahan yang digunakan untuk membuat APE ini yaitu kertas origami, lem stick, lem kayu, kain panel, tutup botol, tusuk sate, stick es krim, kertas HBS, kertas kalender, lakban bening, double tip, velcro, spidol, sedotan, dan 3 buah paku. Jumlah mainan yang tersedia dalam APE ini adalah 12 ragam main. Untuk yang pertama, area literasi. Area literasi yang berada di depan APE ini bisa dilihat dari berbagai alat ataupun peralatan yang biasanya ada di halaman rumah. Yang pertama, kursi satu set kursi untuk bersantai, kendaraan yang berparkir, juga mainan ayunan, terus juga jemuran yang lengkap dengan berbagai macam jemurannya yaitu baju dan celana dan juga yang lainnya. Terus juga dilengkapi dengan alat kebersihan seperti tong sampah, sapu lidi, dan juga pengki. Juga APE ini dilengkapi dengan pagar pembatas sebagai area keamanan dari APE yang digunakan ini, dilengkapi dengan pintunya. Untuk bagian bawah literasi juga di dalam bisa dilihat berbagai miniatur benda yang kami sediakan untuk anak-anak. Di sini bisa menyebut juga macam-macam benda yang ada di rumah, apa saja dari mulai kursi, kipas, terus juga meja makan, televisi, lemari, lampu belajar, lukisan, foto, jam dinding, dan lain sebagainya. Area ini bisa juga digunakan untuk anak ketika bermain peran, sehingga kosakata anak bertambah, imajinasi mereka juga ketika bermain peran bisa lebih berkembang. Terus di bagian atas kami menyediakan area numerasi, di mana area numerasi ini adalah mengenalkan anak terhadap nomor literasi huruf, literasi angka, yaitu anak mengenal angka 1 sampai dengan 12 ataupun minimal anak mengenal saat angka 1 dari 1 sampai 10, mengenalkan konsep waktu, kapan mereka ketika bangun, kapan mereka berangkat sekolah, kapan mereka belajar, dan kapan mereka pulang. Di sini juga disediakan kartu huruf atau kartu angka yang bisa digunakan untuk bermain ataupun juga mengenalkan warna. Bisa juga bersusun ataupun bisa juga mengisi angka yang kosong. Nah, untuk kegiatannya mungkin bisa uji cobakan, disilakan. Misalkan ini angka 1, terus angka selanjutnya angka berapa ya? Angka 2. Kalau misalkan anak belum bisa dilihat dari sini susunannya. Misalkan angka 2. Sambil kita bisa juga memperkenalkan warna ya terhadap anak. Misalkan kalau misalkan 2 warnanya apa? Hijau. Terus misalkan angka 3 warnanya apa? Kuning. Kalau misalkan 4 warnanya apa? Nah, untuk STEM-nya, bukan STEM ya, sains. Untuk sainsnya kita juga sengaja APE ini dilengkapi dengan berbagai origami yang kita gulung mirip dengan tiang. Manfaatnya yaitu untuk mengenalkan sains kepada anak bahwa rumah itu bisa berdiri karena adanya tiang-tiang penyangga. Ini juga bisa digunakan anak untuk area sains, di mana ketika jendela dan pintu terbuka itu bisa menyebabkan bergantinya udara dari luar ke dalam, dan udara kotor bisa keluar melalui jendela dan pintu. Dan pintu ini bisa juga digunakan kepada anak untuk supaya bisa menyebutkan bagaimana cara merawat dan menjaga rumah. Kalau misalkan menjaga rumah, salah satunya itu dengan kita harus menutup pintu ketika masuk ataupun misalkan ketika keluar. Begitupun juga dengan pintu pagar harus selalu tertutup untuk menjaga keamanan. Dan untuk kebersihannya kita sengaja tadi menyediakan berbagai alat kebersihan. Anak bisa bercerita bagaimana cara menjaga rumah, merawat rumah supaya bersih, supaya tidak kotor. Nah, untuk area selanjutnya di sini dimulai dari bagian bawah dulu. Ini adalah literasi huruf. Di sini kami menyediakan 5 kotak untuk menyusun huruf. Nah, bisa dicontohkan mungkin untuk kartu hurufnya kita sudah menyediakan dengan berbagai huruf, dengan berbagai warna. Kita bisa menuliskan sesuai dengan keinginan. Misal kita bisa menulis huruf rumah, ataupun misalkan kita bisa menulis huruf kamar ataupun pagar, apapun yang berkaitan dengan rumah, asalkan terdiri dari 5 huruf, kita bisa tulis. Contoh misalkan rumah, Ibu tulis rumah di sini. Rumah. Ya, nanti anak-anak misalkan kita campur kartu hurufnya, nanti anak-anak mencoba menyusun huruf rumah sesuai dengan contoh. Misalkan ini huruf R, kita cari huruf R yang mana, ayo. Ini yang mana? Iya, silakan. Warnanya apa? Warnanya pink. Terus huruf U yang mana, yang ini aja, boleh, yang U. Disusun ya sesuai dengan contohnya. Dan ini juga kelebihannya bisa dihapus, nanti bisa ditulis sesuai dengan kata yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Alhamdulillah sudah. Nah, kalau ini menyusun warna bisa kita susun sesuai dengan keinginan kita sebagai pendidik untuk mengenalkan warna kepada anak.
Nah, misalkan ini adalah warna biru dan selanjutnya bisa juga misalnya susunannya kita rubah karena kita menyediakan berbagai macam susunan warna di sini. Yang pertama misalkan hijau, biru, kuning. Nah, nanti anak kita lepas dulu, anak mesti bisa menyusun warna sesuai dengan yang diinginkan. Ayo kita susun dulu. Ya, yang kedua biru ya, yang pertama hijau. Yuk. Ya, terus yang pertama yang naik ke atas. Nah, yang pertama hijau, ya. Terus biru udah, ya. Terus merah, ya. Ya, sebaiknya untuk memudahkan kita mulainya dari bagian bawah gitu ya. Nah, untuk yang sebelahnya juga sama, ini hanya saja kita sediakan dengan satu warna, gunanya untuk menyusun benda dari yang terkecil dan sampai yang terbesar, atau juga bisa dibalik dari yang terbesar dulu sampai yang terkecil gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yang kita sekalian di atas ya Bu ya. Nah, yang di atas ini adalah untuk kami menyediakan puzzle berbentuk rumah, gunanya untuk mengasah kognitif anak ya, juga motorik supaya mereka terbiasa memegang benda-benda yang kecil. Nah, untuk kelas A ini APE disediakan untuk kelas A. Nah, untuk kelas A kita sediakan biasanya 4 potong, ini kita sediakan menjadi bisa 6 bisa 8. Nah, untuk memudahkannya karena mungkin bagi kelas A hanya baru perkenalan, kita tulis nomornya saja di sini supaya untuk memudahkan mereka ketika menyimpan gambar menyusunnya. Nah, ini kognitif, terus ini area numerasi, mencocok mencocok huruf dengan benda, mencocok angka dengan benda, mencocok angka dengan benda. Caranya seperti apa? Nah, ini kami menyediakan double tip di sini. Misalkan ibu gurunya menyimpan 3, menulis huruf angka 3. Ini 3-nya kemana? Ke warna yang hijau. Berarti nanti anak-anak menyusunnya cukup dengan angka 3 saja. Sesuaikan dengan angka ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kalaupun misalkan ibu guru di sini ingin menambahkan atau menulis angka 5, misalkan sesuai dengan keinginan, dikocok dulu atau dengan misalkan berebut angka misalkan 5, ditulis di sini 5, berarti bendanya juga harus sesuai di sini 5. Tapi usahakan sesuaikan dengan warna. Nah, untuk area di sini yang belakang, kita menyediakan area untuk seni. Seni yaitu anak bisa menggambar. Kalau menggambar topiknya rumah, biasanya anak juga memilih ya, mereka menggambar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terkadang kita mengatakan topik rumah tapi mereka menggambarnya lain. Ada bisa juga mobil ataupun misalkan motor ataupun misalkan benda-benda yang mereka suka atau misalkan pemandangan bahkan sekalipun mangga. Nah, di sini bisa menggambar sesuatu misalkan boleh bebek, boleh apa. Kenapa bisa bebek atau ayam? Karena ayam atau bebek adalah hewan yang ada di sekitar kita, yang sekitar rumah gitu ya. Bisa juga misalkan menggambar biogeometri, bisa juga seperti itu. Ya, ini kelebihannya nanti bisa dihapus ya, bisa dihapus, diganti dengan gambar yang baru. Tidak hanya menggambar, tidak hanya mengekspresikan gambar di sini, tetapi juga bisa untuk area melukis. Misalkan anak melukis dengan cat warna, bisa juga di sini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ingin ditambahkan dengan warna rumah ayamnya bisa juga. Nah, untuk yang area sebelah sini, ini termasuk juga kognitif untuk mencari bentuk yang sama. Misalkan anak mencoba mencari pasang bentuk yang sama, yaitu mencocok bentuk. Misalkan ayo kita cocokkan warna segitiga, yang mana ya? Warna segitiga. Warnanya apa? Kuning. Ayo kita cari persamaannya. Nah, itu berarti ketika memang bentuknya sudah ada dalam satu kotak ini berarti sama. Jadi permainannya seperti itu, mencocok bentuk geometri. Nah, untuk yang bagian bawah ini untuk motorik halus ya. Nah, cara bermainnya kalau memang anak belum paham dengan huruf yang tertulis di sini, kita bisa memanfaatkan warna. Contohnya dari sini ya, dari kanan ke kiri, biru. Coba biru dulu, biru. Ini kita anggap sebagai permainan mencari jejak gitu ya. Biru, insya Allah nanti anak-anak bisa. Biru, terus kuning yang mana ya? Kuning, terus, nah, ya, hijau. Ya, terus hijau. Yang terakhir, orange. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan untuk kelas B bisa ditambah ya, tidak hanya 4, bisa 8. Ini kita putar saja sesuai dengan keinginan. Nah, itu untuk area kognitif. Untuk yang di atasnya, sama ini mencocok benda dengan angka. Misalkan kita menunjuk benda yang bendanya 4, misalnya kita hitung dengan anak-anak, ini berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita cari bendanya juga yang di bawahnya sama dengan yang berjumlah 4. Contohnya ini yang dipegang, ini yang diputer, sama kan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita cari sekarang misalkan angkanya tinggal diputer aja seperti ini. Nah, kalau misalkan udah cocok, udah sama, berarti permainannya udah berhasil dimainkan oleh anak-anak. Nah, kalau yang ini mencari warna yang serupa, ini sebetulnya bisa diganti-ganti ya. Bisa seperti ini, dipindahkan ke sini sesuai dengan warna.
sesuai dengan urutannya. Tapi kalau misalkan kita ingin melatih koordinasi antara mata dan tangan, kita juga bisa mengacaknya, merubah-rubahnya sesuai dengan keinginan. Nah, ini kalau misalkan anak kesulitan, tinggal melihat benangnya saja, talinya saja. Kalau misalkan warnanya serupa, kita samakan, simpan di sini. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kayak gini. Ini mencocok. Gitu ya. Ini sama bisa diubah-ubah, bisa diacak sesuai dengan keinginan. Kalaupun mau disamakan, misalkan ini biru botol, orange bisa. Tapi kalau lebih bervariatif, untuk supaya permainannya bervariatif, nanti kita bisa berubah-ubah yang sebelah sininya. Nah, untuk area yang kita anggap unik adalah yang satu ini ya Bu ya. Biasa sedikit lagi. Tadi atasnya. Ya, untuk di atasnya kita sebut area unik. Ini bisa digunakan, bisa dibuka untuk menyimpan misalkan benda-benda yang kecil ataupun keperlengkapan dari API ini bisa disimpan di sini. Dan ini kami menyediakan untuk area ini khusus untuk permainan menyusun bentuk geometri atau miniatur Lego. Miniatur Lego ini kami membuatnya dari styrofoam. Kita bungkus dengan origami, bentuknya seperti ini. Sengaja kami menyediakan dengan berbagai ukuran supaya anak nanti bisa membedakan ataupun menyusun benda yang terkecil sampai dengan benda yang terbesar. Kita sediakan kurang jumlahnya ada 30 dengan berbagai macam warna. Di sini anak misalkan bisa berkreasi, membuat membentuk rumah ataupun misalkan kolam, atau juga misalkan membuat bentuk yang mereka inginkan supaya mereka berimajinasi. Bisa juga membuat istana. Kan biasanya kalau misalkan topiknya rumah identik dengan istana, anak bisa membuat istana di sini. Ini kami sediakan, sengaja kami buat sebagai area yang insya Allah unik dan mudah-mudahan juga membuat anak menjadi lebih menarik begitu. Nah, kita akan hitung ya jumlah semuanya. Permainannya literasi 1 yang mencakup di luar dan di dalam sebagai area anak untuk bermain peran. 2, yang ketiga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan yang terakhir bermain Lego 12. Jadi total semuanya adalah jumlah 12 permainan.